Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut berakar dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan yang terjadi. Mungkin seperti itu. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah wawasan dalam membentuk identitas nasional untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah paradigma atau cara pandang masyarakat dalam bersikap untuk mencapai tujuan, yaitu merealisasikan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan yang terjadi pada saat ini sangat relevan dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat. Dengan wawasan kebangsaan tersebut, generasi muda tetap memiliki filter atau penyaring dalam menilai kebangsaan sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ideologi, budaya, atau informasi yang bertentangan dengan jati diri bangsa seperti yang disampaikan tadi di atas. Menurut saya sangat relevan ya untuk menjaga budaya dan pola pikir masyarakat. Jadi supaya ideologi asing itu yang negatif tidak mempengaruhi budaya dan bangsa kita. Menurut saya relevansinya banyak sekali, ya, terutama dalam kita bermasyarakat ya. Kita jadi bisa memfilter mana yang sekiranya akan mengancam negara dan mana juga yang emang baik untuk membangun negara. Beberapa isu kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT antara lain salah satunya yaitu radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Yang ketiga, disinformasi politik dan polarisasi masyarakat menjelang pemilu. Keempat, krisis ekonomi global yang bisa memicu ketidakstabilan sosial. Selanjutnya, isu separatisme dan konflik identitas lokal yang sering terjadi khususnya di perbatasan-perbatasan. Nah, semua hal ini bisa mengganggu stabilitas nasional bila tidak diantisipasi dengan pemahaman kebangsaan yang kuat oleh seluruh masyarakat. Ada banyak ya, contohnya pertama tuh misalnya kayak informasi hoax yang ada di sosmed. Terus kedua juga ada perselisihan dengan rekan kerja karena kitanya beda agama. Lalu yang terakhir itu bisa juga karena ada konten flexing yang bisa munculin rasa kesenjangan sosial. Contohnya kayak penyebaran hoax, lalu radikalisme, ya semacam itulah. Satu upaya bela negara tidak hanya berupa tindakan militerisme, tetapi juga peran aktif warga dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya yaitu menyebarkan informasi yang benar dan menolak hoax. Selanjutnya, kedua, menumbuhkan toleransi antar umat beragama dan antar budaya, suku dan sara ya, mungkin seperti itu. Ketiga, menghormati perbedaan politik tanpa menebar kebencian. Keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas nasional. Kelima, meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi. Misalnya tadi kalau ada hoax di sosmed gitu, kita cari tahu lebih dulu kebenarannya kayak gimana. Terus lalu yang kedua itu misalnya ada rekan kerja yang beda agama, kita coba pelajarinya kayak gimana supaya kita lebih toleran antar agama yang lainnya. Lalu yang terakhir itu kalau kita posting sesuatu di sosmed itu kita harus mindful supaya tidak menimbulkan rasa iri hati terhadap orang lain. Tentu kita harus fokus dalam menyikapi berita hoax ya, yaitu meluruskan jika ada masyarakat yang terkonsumsi hoax ya kita luruskan. Jadi jangan
diam saja gitu. Menurut saya generasi muda sekarang tuh harus lebih melek terhadap nasionalisme, karena dirasa masyarakat sekarang tuh, terutama generasi muda ya, mereka lebih ignore terhadap hal-hal berbau nasionalisme, mungkin karena ya banyak pemerintah juga yang mengecewakan mereka ya. Jadi menurut saya upayanya ya harus lebih banyak sosialisasi terhadap wawasan kebangsaan itu sendiri pada generasi muda. Banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Contohnya nih, kalau saya ambil satu contoh, pakai contohnya tuh yang kita posting di sosmed. Jadi kalau bisa tuh kita posting di sosmed tuh yang positif-positif aja gitu. Misalnya kayak pertama tuh prestasi yang pernah kita raih gitu, kita posting di sosmed. Jadi kita tuh menjadi inspirasi buat orang lain. Terus juga bisa posting gimana caranya untuk dapat beasiswa dengan mudah, atau tips and tricks gimana caranya ngejawab soal-soal TBK, CPNS kayak gitu. Jadi kita bisa membawa hal yang positif ke orang lain. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan sejak dini, ya, baik itu di sekolahan secara formal maupun informal. Nah, sementara masyarakat berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Nah, kolaborasi ini dapat membentuk masyarakat yang tangguh, cinta tanah air, dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam hal ini, untuk menghindari ancaman demi memperkuat keutuhan bangsa, kita harus sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Nah, bela negara dimulai dari hal sederhana, berpikir positif, beretika di media sosial, dan berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing untuk kemajuan dan kesatuan Indonesia. Mungkin seperti itu. Mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Bela negara dimulai dari hal sederhana, berpikir positif, beretika di media sosial, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing untuk kemajuan Indonesia. Semangat! Di era yang banyak hoax seperti ini ya, menurut saya biasakan double check terhadap suatu informasi. Jadi jangan langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut, dicerna dulu baru memutuskan sesuatu. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan landasan utama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global dan isu-isu kontemporer. Wawasan kebangsaan membentuk cara pandang yang berorientasi pada persatuan, sementara bela negara menjadi wujud nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Tidak hanya melalui tindakan fisik, tetapi juga sikap dan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital dan globalisasi, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi sangat penting untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan seperti radikalisme, hoax, intoleransi, dan polarisasi sosial. Pemerintah, masyarakat, dan generasi muda perlu bersinergi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, memperkuat literasi digital, serta menumbuhkan toleransi dan solidaritas. Dengan semangat kebersamaan dan kesadaran bela negara, seluruh elemen bangsa diharapkan mampu menjaga keutuhan, kedamaian, dan kemajuan Indonesia di tengah dinamika zaman yang terus berubah.